Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sore tadi bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Presiden. Menurut Ahok dalam pertemuan itu, salah satunya mengenai reklamasi Jakarta yang kini menjadi sorotan publik. Menurut Ahok, reklamasi secara aturan tidak masalah. Ada bicara juga, beliau tanya, enggak kalau soal Bu Susi udah clear, nggak masalah. Kalau soal peraturan itu udah clear, mereka udah tahu kok beliau kok. Kita cuma bicara soal reklamasi, soal kemungkinan seperti apa, ya saya sampaikan secara aturan nggak ada masalah. Beliau cuma bilang gini aja, dia ketawa-tawa aja, namanya ujian dia bilang. Mediasi ya Pak, mediasi perbedaan Bapak sama KKP gitu Pak? Enggak ada. Pak Heru sama Bu Tuti udah cerita tentang... Udah cerita, mereka. udah. Iya, dia sampaikan aja, dia tanya gimana prosesnya, bikinnya, dia sampaikan aja semua. Yang ngatur kan mereka. Dan susunannya seperti apa, kronologinya seperti apa. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menantang Sanusi membuktikan tuduhannya terhadap Suni Tanuwijaya. Sebelumnya Sanusi menyebut Suni, staf khusus Ahok, sebagai penghubung Ahok dengan PT Agung Podomoro Land. Nama Suni Tanuwijaya mulai dikenal saat disebut-sebut oleh kuasa hukum Muhammad Sanusi. Mahasiswa doktoral di Amerika Serikat tersebut dituduh sebagai penghubung antara Ahok dan PT Agung Podomoro Land serta dianggap sebagai pemikir dari kebijakan-kebijakan Ahok. Namun Ahok menolak anggapan tersebut. Ia menyebut Suni hanya salah satu dari staf magangnya. Suni juga disebut jarang berbincang bersama dengan Ahok. Sebelumnya, Ahok juga berjanji akan memberikan seluruh data reklamasi Teluk Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ahok tidak ingin persoalan reklamasi ini semakin melebar. Bisa juga karena Sanusi ngomong kan, atau pengacaranya ngomong kan. Dan Sanusi menuduh bahwa yang mengatur ini semua adalah Suni. Kan gitu kan, sampai ngatur uang nih pengakuan, kalau saya lihat berita gitu loh. Ya tentu KPK harus tahan dia supaya bisa minta keterangan. Apakah Sanusi fitnah atau benar gitu loh. Ya setuju dong, kita harus dukung dong KPK supaya ini semua jadi jelas. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebut pencekalan stafnya Suni Tanuwijaya ke luar negeri hanya untuk kepentingan pemeriksaan. Ahok meminta semua pihak untuk menghormati penyelidikan yang dilakukan KPK dan mengingat posisi Suni sebagai saksi. Ya saya kira itu prosedur saja ya. Saya dengar di TV memang KPK pasti akan lakukan langkah cegah. Karena kalau dibutuhkan kan takut dia keluar negeri. Saya WhatsApp dia. Ya senyum-senyum aja sih masih. Saya bilang, ini gimana dicekal gitu ya. Dia bilang ya udah. Pasca melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi, KPK terus mengembangkan kasus suap reklamasi Teluk Jakarta. KPK menyebut kasus ini merupakan kasus korupsi besar yang mengubah kebijakan publik untuk kepentingan pihak tertentu. Kasus suap proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta merebak sejak KPK menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi dan karyawan PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro dalam operasi tangkap tangan 31 Maret lalu. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang tunai 1 miliar dan 140 juta rupiah yang diduga uang suap terkait reklamasi di Teluk Jakarta. Pasca operasi tangkap tangan, KPK menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta dan menyegel ruangan Sanusi dan ruangan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang sekaligus kakak Sanusi, M. Taufik, dan 2 ruangan lainnya. Kemudian 1 April 2016, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Arisman bersama Sanusi dan Trinanda telah ditetapkan sebagai tersangka. 2 April 2016, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi resmi ditahan KPK. Sanusi dan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya diduga kong kali kong dalam mempengaruhi kebijakan terkait Raperda DKI Jakarta tentang rencana zonasi dan pulau-pulau kecil dan Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Kedua Raperda itu masih dibahas di DPRD DKI dan akan menjadi payung hukum proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.
Menurut KPK, kasus ini merupakan kasus korupsi besar yang mengubah kebijakan publik untuk kepentingan sendiri. Hingga saat ini KPK terus mengembangkan kasus korupsi reklamasi tersebut, meski belum ada tersangka baru yang ditetapkan. Untuk penetapan tersangka, sampai hari ini tidak ada penetapan tersangka baru, kecuali 3 yang kemarin sudah diumumkan saat OTT. Untuk mengembangkan kasus tersebut, KPK juga mencekal Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma, alias Aguan berpergian ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan. Kemudian pada tanggal 4 April 2016 lalu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi Heru Santoso mengatakan KPK kembali mengajukan surat pencekalan. 2 orang yang diminta dicekal KPK adalah GP atau Gary dan BK atau Berlian. Keduanya merupakan karyawan PT Agung Podomoro Land yang ikut terjaring saat operasi tangkap tangan. Namun penyidik melepasnya dan tidak menetapkan sebagai tersangka. Tidak hanya itu, KPK juga mencekal Suni Tanuwijaya yang belakangan sering dikait-kaitkan dalam kasus suap reklamasi tersebut. Suni adalah mahasiswa strata 3 di salah satu universitas di Amerika Serikat yang sedang menyusun desertasi. Desertasi Suni membahas mengenai sepak terjang Ahok dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Suni Tanuwijaya juga pernah bergabung dengan lembaga riset Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Sebelumnya, proyek reklamasi yang menjadi dasar korupsi telah banyak diprotes karena dianggap bertentangan dengan pelestarian lingkungan hidup. Tim Liputan, Berita 1. Presiden Joko Widodo kembali menyerukan penghematan penggunaan anggaran pemerintah. Presiden menyoroti masih banyak belanja pemerintah yang tidak perlu. Pemborosan dan inefisiensi ini terutama dilakukan oleh pemerintah daerah. Presiden mencontohkan anggaran operasional pemerintah daerah seperti rapat, seminar, dan perjalanan yang dirasa tidak perlu sebaiknya dihapus. Presiden juga menyindir masih banyak kantor pemerintah daerah yang menggunakan perabotan dari luar negeri. Hati-hati di daerah juga. Lihat hal-hal yang berkaitan dengan itu. Belanja operasional. Ini contoh saja dari 3 tadi. Belanja untuk rapat-rapat, belanja untuk perjalanan dinas, belanja untuk seminar-seminar. Yang kedua, belanja barang yang tidak prioritas. Tadi sampaikan oleh Pak Wapres. Kita ini kalau mau beli mebel, melimpah ruah produksi dalam negeri. Malah beli yang dari Itali. Apanya sih yang mau dicari? Brandnya, brandednya. Janganlah beli produk-produk sendiri. Yang jauh lebih baik dari barang-barang itu. Banyak sekali. Joko Widodo perintahkan daerah untuk aktif memberi dukungan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Presiden menargetkan tahun depan kemudahan berbisnis Indonesia harus melesat dari peringkat 109 dunia menjadi peringkat 40. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat mengumpulkan seluruh kepala daerah di Istana Negara. Dalam rapat tersebut, Presiden bersama Wakil Presiden memberikan arahan penggunaan anggaran di daerah. Saat membicarakan terkait kemudahan melakukan investasi, Presiden menyinggung rumitnya melakukan proyek di suatu daerah. Presiden memerintahkan pemangkasan semua regulasi yang menghambat kecepatan berusaha di suatu daerah. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang berkaitan dengan kemudahan berusaha. Ini daerah juga harus benahi total yang namanya kemudahan berusaha, ease of doing business. Kita berada pada posisi 109, sebelumnya 120. Sekarang 109. Saya sudah beri target pada Menteri 40. Pada ranking yang 40, saya sudah beri target. Tahun depan harus pada ranking 40. Gimana caranya? Itu Menteri yang harus siapkan. Daerah harus mendukung, provinsi harus mendukung. Tidak bisa kita pada posisi 100 gitu, di atas 100. Tidak. Kapal kita ini kapal besar, bangsa besar. Coba kita lihat, ini kemudahan berusaha. Singapura nomor 1, kita nomor 109. Betapa jauhnya kita.
Malaysia sudah pada angka 18. Thailand 49. Sekali lagi saya ulang, Indonesia masih 109. Anda menyaksikan News Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Ani Rahmi. Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Tidak hanya kerabat, Presiden Joko Widodo juga mendatangi rumah sakit guna melayat sekaligus mengucapkan bela sungkawa. Sani meninggal dunia setelah mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo dan kepala daerah lainnya di Istana Negara Jumat pagi. Di tengah pertemuan, Sani dikabarkan mengeluh sakit sehingga dibawa ke rumah sakit. Setelah dirawat beberapa saat, kondisi Sani memburuk hingga meninggal dunia pada pukul 15:10 waktu Indonesia Barat. Rencananya jenazah almarhum diterbangkan dari Jakarta ke Tanjung Pinang. Muhammad Sani dilantik sebagai Gubernur Kepri pada 12 Februari 2016. Pemprov DKI Jakarta meresmikan proyek revitalisasi flyover Semanggi dengan membangun Simpang Susun Semanggi. Ditargetkan Simpang Susun ini akan selesai pada Agustus 2017 mendatang. Dan berikut liputan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Gerald Dwitama serta pilot drone Rizky Andrianto. Pembangunan 2 jalan layang Semanggi ini resmi dilakukan setelah groundbreaking yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pembangunan dari 2 jalan layang Semanggi ini memang ditargetkan akan selesai pada Juli atau Agustus 2017 mendatang agar dapat digunakan saat Asian Games tahun 2018. Atau dengan kata lain, pembangunan dari 2 jembatan layang Semanggi ini akan memakan waktu selama 18 bulan ke depan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta juga mengungkapkan bahwa harapan dengan adanya jalan layang ini akan mengatasi kemacetan di ibu kota. Udara nggak bisa dijual katanya. Ya sudah, buat perjanjian. Duitnya dipakai buat bangun-bangun yang saya tunjuk-tunjuk. Jadi Semanggi ini pakai perencanaan nggak? Kagak. Nggak ada perencanaan. Cuma gara-gara macet, panggil Pak Yusmada. Hampir saya angkat jadi kepala dishub. Karena masternya dari Australia bagian perhubungan. Jelasin jalan semua. Kalau zaman saya nggak gubernur, mungkin nggak jadi kepala dinas kali. Nggak bisa main golf kan soalnya kan. Pembangunan jalan layang ini dikerjakan oleh pengembang dari Jepang karena mereka ingin membangun gedung dan juga meningkatkan koefisiensi lahan bangunan di kawasan ini. Sehingga Pemprov DKI Jakarta meminta untuk membangun fasilitas lengkap dengan adanya jalan layang. Jadi Simpang Susun ini ada 2 rem. Jadi rem pertama itu dari arah Cawang menuju ke Tamrin, itu panjangnya kira-kira 796 meter. Yang kedua adalah dari arah Grogol menuju ke arah Ratu Plaza, itu panjangnya 826. Dan itu semuanya di atas dengan ketinggian rata-rata sampai 11 meter. Jadi aman untuk di bawahnya. Dan lebar jalan itu cukup 8 meter dan untuk 2 jalur. Jalan layang Semanggi ini digunakan atau dapat mempersingkat jalur dari arah Cawang yang menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia, sehingga para kendaraan ini tidak perlu lagi untuk melintasi lingkar Semanggi, namun langsung melalui jalan layang Semanggi ini. Begitu juga dari kendaraan arah Slipi ke arah Blok M, ini tentu tidak perlu memasuki lingkar Semanggi, namun hanya dapat melewati jalur layang ini nantinya. Sementara itu untuk pengalihan arus lalu lintas juga diberlakukan selama 540 hari ke depan selama proses pembangunan jalan layang Semanggi ini. Pengaturan arus lalu lintas juga dilakukan dari arah Bundaran Hotel Indonesia ke arah Cawang. Ini harus dapat dilalui dari jalur lambat
Sementara untuk jalur cepat ini ditutup karena ditempatkan atau digunakan sebagai tempat ditaruhnya alat-alat berat dan juga material dari pembangunan Jalan Layang Semanggi. Diharapkan dengan adanya Jalan Layang Semanggi ini kedepannya akan mengatasi kemacetan di kawasan ini, tentunya di kawasan Semanggi. Sadrina Evanelia, Gerard Ditama, Berita 1 Jakarta. Merupakan kasus korupsi besar yang mengubah kebijakan publik untuk kepentingan sendiri. Hingga saat ini KPK terus mengembangkan kasus korupsi reklamasi tersebut, meski belum ada tersangka baru yang ditetapkan. Untuk penetapan tersangka, sampai hari ini tidak ada penetapan tersangka baru, kecuali 3 yang kemarin sudah diumumkan saat OTT. Untuk mengembangkan kasus tersebut, KPK juga mencekal Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma, alias Aguan berpergian ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan. Kemudian pada tanggal 4 April 2016 lalu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi Heru Santoso mengatakan KPK kembali mengajukan surat pencekalan. 2 orang yang diminta dicekal KPK adalah GP atau Gary dan BK atau Berlian. Keduanya merupakan karyawan PT Agung Podomoro Land yang ikut terjaring saat operasi tangkap tangan. Namun penyidik melepasnya dan tidak menetapkan sebagai tersangka. Tidak hanya itu, KPK juga mencekal Suni Tanuwijaya yang belakangan sering dikait-kaitkan dalam kasus suap reklamasi tersebut. Suni adalah mahasiswa strata 3 di salah satu universitas di Amerika Serikat yang sedang menyusun desertasi. Desertasi Suni membahas mengenai sepak terjang Ahok dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Suni Tanuwijaya juga pernah bergabung dengan lembaga riset Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Sebelumnya, proyek reklamasi yang menjadi dasar korupsi telah banyak diprotes karena dianggap bertentangan dengan pelestarian lingkungan hidup. Tim Liputan, Berita 1. Presiden Joko Widodo kembali menyerukan penghematan penggunaan anggaran pemerintah. Presiden menyoroti masih banyak belanja pemerintah yang tidak perlu. Pemborosan dan inefisiensi ini terutama dilakukan oleh pemerintah daerah. Presiden mencontohkan anggaran operasional pemerintah daerah seperti rapat, seminar, dan perjalanan yang dirasa tidak perlu sebaiknya dihapus. Presiden juga menyindir masih banyak kantor pemerintah daerah yang menggunakan perabotan dari luar negeri. Hati-hati di daerah juga. Lihat hal-hal yang berkaitan dengan itu. Belanja operasional. Ini contoh saja dari 3 tadi. Belanja untuk rapat-rapat, belanja untuk perjalanan dinas, belanja untuk seminar-seminar. Yang kedua, belanja barang yang tidak prioritas. Tadi disampaikan oleh Pak Wapres. Mau kita ini kalau mau beli mebel, melimpah ruah produksi dalam negeri. Malah beli yang dari Itali. Apanya sih yang mau dicari? Brandnya, brandednya. Janganlah beli produk-produk sendiri. Yang jauh lebih baik dari barang-barang itu. Banyak sekali. Joko Widodo perintahkan daerah untuk aktif memberi dukungan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Presiden menargetkan tahun depan kemudahan berbisnis Indonesia harus melesat dari peringkat 109 dunia menjadi peringkat 40. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat mengumpulkan seluruh kepala daerah di Istana Negara. Dalam rapat tersebut, Presiden bersama Wakil Presiden memberikan arahan penggunaan anggaran di daerah. Saat membicarakan terkait kemudahan melakukan investasi, Presiden menyinggung rumitnya melakukan proyek di suatu daerah. Presiden memerintahkan pemangkasan semua regulasi yang menghambat kecepatan berusaha di suatu daerah. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang berkaitan dengan kemudahan berusaha. Ini daerah juga harus benahi total yang namanya kemudahan berusaha, ease of doing business. Kita berada pada posisi 109, sebelumnya 120. Sekarang 109. Saya sudah beri target pada Menteri 40. Pada ranking yang 40, saya sudah beri target. Tahun depan harus pada ranking 40. Gimana caranya? Itu Menteri yang harus siapkan. Daerah harus mendukung, provinsi harus mendukung. Tidak bisa kita pada posisi 100 gitu.
di atas 100. Enggak. Kapal kita ini kapal besar, bangsa besar. Coba kita lihat, ini kemudahan berusaha. Singapura nomor 1, kita nomor 109. Betapa jauhnya kita. Apakah Sanusi fitnah atau benar gitu loh? Ya setuju dong, kita harus dukung dong KPK supaya ini semua jadi jelas. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebut pencekalan stafnya Suni Tanuwijaya ke luar negeri hanya untuk kepentingan pemeriksaan. Ahok meminta semua pihak untuk menghormati penyelidikan yang dilakukan KPK dan mengingat posisi Suni sebagai saksi. Ya saya kira itu prosedur saja ya. Saya dengar di TV memang KPK pasti akan lakukan langkah cegah. Karena kalau dibutuhkan kan takut dia keluar negeri. Saya WhatsApp dia. Ya senyum-senyum aja sih masih. Saya bilang, ini gimana dicekal gitu ya. Dia bilang ya udah. Pasca melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi, KPK terus mengembangkan kasus suap reklamasi Teluk Jakarta. KPK menyebut kasus ini merupakan kasus korupsi besar yang mengubah kebijakan publik untuk kepentingan pihak tertentu. Kasus suap proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta merebak sejak KPK menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi dan karyawan PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro dalam operasi tangkap tangan 31 Maret lalu. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang tunai 1 miliar dan 140 juta rupiah yang diduga uang suap terkait reklamasi di Teluk Jakarta. Pasca operasi tangkap tangan, KPK menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta dan menyegel ruangan Sanusi dan ruangan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang sekaligus kakak Sanusi, M. Taufik, dan 2 ruangan lainnya. Kemudian 1 April 2016, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Arisman bersama Sanusi dan Trinanda telah ditetapkan sebagai tersangka. 2 April 2016, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi resmi ditahan KPK. Sanusi dan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya diduga kong kali kong dalam mempengaruhi kebijakan terkait Raperda DKI Jakarta tentang rencana zonasi dan pulau-pulau kecil dan Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Kedua Raperda itu masih dibahas di DPRD DKI dan akan menjadi payung hukum proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Menurut KPK, kasus ini... Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sore tadi bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Presiden. Menurut Ahok, dalam pertemuan itu, salah satunya mengenai reklamasi Jakarta yang kini menjadi sorotan publik. Menurut Ahok, reklamasi secara aturan tidak masalah. Ada bicara juga, beliau tanya, enggak kalau soal Bu Susi udah clear, nggak masalah. Kalau soal peraturan itu udah clear, mereka udah tahu kok beliau kok. Kita cuma bicara soal reklamasi, soal kemungkinan seperti apa. Ya saya sampaikan secara aturan nggak ada masalah. Reklamasi saran apa Pak? Beliau cuma bilang gini aja, dia ketawa-tawa aja, namanya ujian dia bilang. Mediasi ya Pak? Mediasi perbedaan Bapak sama KKP gitu Pak? Enggak ada. Pak Heru sama Bu Tuti udah cerita tentang... Udah cerita, mereka. udah. Gimana Pak? Iya dia sampaikan aja, dia tanya gimana prosesnya, bikinnya, dia sampaikan aja semua. Yang ngatur kan mereka. Ya susunannya seperti apa, kronologinya seperti apa. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menantang Sanusi membuktikan tuduhannya terhadap Suni Tanuwijaya. Sebelumnya Sanusi menyebut Suni, staf khusus Ahok, sebagai penghubung Ahok dengan PT Agung Podomoro Land. Nama Suni Tanuwijaya mulai dikenal saat disebut-sebut oleh kuasa hukum Muhammad Sanusi. Mahasiswa doktoral di Amerika Serikat tersebut dituduh sebagai penghubung antara Ahok dan PT Agung Podomoro Land serta dianggap sebagai pemikir dari kebijakan-kebijakan Ahok. Namun Ahok menolak anggapan tersebut. Ia menyebut Suni hanya salah satu dari staf magangnya. Suni juga disebut jarang berbincang bersama dengan Ahok. Sebelumnya, Ahok juga berjanji akan memberikan seluruh data reklamasi Teluk Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ahok tidak ingin persoalan reklamasi ini semakin melebar.
Bisa juga karena Sanusi ngomong kan, pengacaranya ngomong kan. Dan Sanusi menuduh bahwa yang mengatur ini semua adalah Sunni. Kan gitu kan, sampai ngatur uang nih pengakuan, kalau saya lihat berita gitu loh. Ya tentu KPK harus tahan dia supaya bisa minta keterangan. Malaysia sudah pada angka 18. Thailand 49. Sekali lagi saya ulang, Indonesia masih 109. Anda menyaksikan News Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Ani Rahmi. Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Tidak hanya kerabat, Presiden Joko Widodo juga mendatangi rumah sakit guna melayat sekaligus mengucapkan bela sungkawa. Sani meninggal dunia setelah mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo dan kepala daerah lainnya di Istana Negara Jumat pagi. Di tengah pertemuan, Sani dikabarkan mengeluh sakit sehingga dibawa ke rumah sakit. Setelah dirawat beberapa saat, kondisi Sani memburuk hingga meninggal dunia pada pukul 15:10 waktu Indonesia Barat. Rencananya jenazah almarhum diterbangkan dari Jakarta ke Tanjung Pinang. Muhammad Sani dilantik sebagai Gubernur Kepri pada 12 Februari 2016. Pemprov DKI Jakarta meresmikan proyek revitalisasi flyover Semanggi dengan membangun Simpang Susun Semanggi. Ditargetkan Simpang Susun ini akan selesai pada Agustus 2017 mendatang. Dan berikut liputan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Gerald Dwitama serta pilot drone Rizky Andrianto. Pembangunan 2 jalan layang Semanggi ini resmi dilakukan setelah groundbreaking yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pembangunan dari dua jalan layang Semanggi ini memang ditargetkan akan selesai pada Juli atau Agustus 2017 mendatang agar dapat digunakan saat Asian Games tahun 2018. Atau dengan kata lain, pembangunan dari 2 jembatan layang Semanggi ini akan memakan waktu selama 18 bulan ke depan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta juga mengungkapkan bahwa harapan dengan adanya jalan layang ini akan mengatasi kemacetan di ibu kota. Udara nggak bisa dijual katanya. Ya sudah, buat perjanjian.